wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak fasilitator kita yaitu Bapak Arya Wira Pratama MPD, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, para peserta sekalian pada malam hari ini, guru-guru hebat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kedua untuk kegiatan induksi pada malam hari ini, yang insya Allah kita akan nanti bersama Ibu Reni Andriani SSMPD dan juga nanti akan dibantu oleh Bapak fasilitator kita yaitu Bapak Arya Wira Pratama SPD MPD. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan bersama pada hari ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mengambil berkah. Mudah-mudahan acara kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri seperti biasa. Mungkin sudah ada yang kenal atau mungkin juga ada yang belum. Pak Arya Wira, nama saya Saiful Bari. Saya dari Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Madia Palangkaraya. Dan pada malam hari ini senang sekali bisa bergabung kembali bersama Bapak dan Ibu guru hebat. Yang jelas semangat untuk mensukseskan dunia pendidikan dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan ke depan madrasah menjadi madrasah yang hebat, maju dan bermartabat, dan tentu menjadi madrasah atau pilihan masyarakat dimanapun berada untuk memastikan anak-anaknya untuk bisa bersekolah di madrasah ibtidaiyah tentunya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk mempersilahkan kepada Pak Arya Wira Pratama SPD MPD barangkali untuk bisa memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Dipersilakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful Bari atas waktunya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu serta PPG ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita dapat berkumpul yang walaupun dalam dunia virtual, dunia maya, ya, tapi ya semangatnya tetap ditingkat sampai ke kendor. Sudah jauh ini sudah berada di induksi ya. Nah, hari ini adalah hari kedua Bapak Ibu ya, kita melakukan induksi di modul pedagogik. Masih bersama Ibu Reni Andriani ya, di modul pedagogik ini. Nanti mari sama-sama ya kita ikuti perkuliahan yang dipimpin oleh Ibu Reni Andriani. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, besok kemungkinan kita akan bersama Bapak Dr. Haji Amirul Amin. Ya, nanti saya coba kontak dulu beliau. Ya, untuk Zoom-nya nanti saya kabari Pak Ruslidi saja. Ya. Siap. Baik Bapak Ibu, ya waktu juga mulai berjalan ya, tidak perlu berlama-lama. Mungkin bisa langsung saya serahkan saja kepada Ibu Reni Andriani. Pada Ibu Reni, ya, halo Bu Reni. Ya, Pak Arya. Halo. Oke, baik, ya sudah terlihat Bu Reni sudah di sini. Ya, mungkin bisa di Pak Ruslidi atas nama Bu Reni ini di spotlight aja, jadi terlihat oleh semua. Oh, spotlight ya, Pak. Oke, spotlight. Iya. Yang mana nih ya? Itu ada di ketik di peserta di ujung iya. Titik 3 itu Pak. Iya siap Bu, ini laptopnya agak ini Bu.
Like for everyone. Support like everyone. Oke, Bu. Waduh, saya jadi besar sekali. Aduh, jadi cantiknya kelihatan, Ibu. Aduh, waduh. Oke, Bapak Baik, Ibu apa kepada Ibu kabar? Reni saya serahkan ya Bu. Ya oke, siap Pak Arya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Allahu Akbar. Masih semangat ya. Siap. Semangat Ibu. Semangat Bu. Semangat sedikit lagi. Insya Allah. Semangat, Bu. Semua. Oke, Bapak Ibu langsung saja ya, karena sudah jam 8, hampir setengah 8 ya. Karena tadi saya juga baru habis Zoom jam 4, Bapak Ibu, terus selesai jam 6 kurang, lanjut lagi ke Zoom ini dengan materi yang sama, tapi beda mapel. Karena tadi fasilitatornya nggak bisa, jadi saya gantikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita mulai, Bapak Ibu, hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang kisi-kisi soal yang akan keluar pada ujian nanti Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tampilkan terkait kisi-kisi soal dan juga bentuk-bentuk soal apa saja yang akan keluar di ujian Bapak Ibu nanti. Boleh saya share screen ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, iya Bu. Iya Bu. Kelihatan? Masih loading. Masih loading. Loading. Belum Bu, belum. Belum ya. Loading. Karena sudah azan belum? Saya baru, Bu. Isa ini sudah baru, Isa jam 7.14 menit. Sudah sholat Isya. Bombong. Wow, sudah sholat Isya ya Pak? Di Lombok sudah selesai Bu. Oh, sudah selesai Pak? Sudah selesai ya Bu? Jam berapa sekarang di Lombok? Jam 8.16. Jam 8.16. Oke. Madura malah 18.30 Isa Bu. 18.30, 18.30 ya Isa ya? Iya. Aduh. Bapak Ibu, izin ya. 2017. Kalau tadi di kelas sebelah itu saya sering salah manggil karena semuanya itu namanya Siti, Ibu Siti. 100 orang itu namanya Siti semua. Masya Allah. Jadi satu kelas itu perempuan semua. Enak itu Bu, Ini juga sekali banyak yang panggil. Rusmiati. Kali panggil Oleh nyaut semua semua itu. Pak. Ini Rusmiatinya juga banyak Bu. Di sini juga banyak sampel nih, Bang. Ya. Di sana 100% Siti Pak. Ya. Kelas sebelah itu. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan membedah kisi-kisi soal UP, uji pengetahuan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, satu hal lagi yang saya tekankan dalam UP ini, jangan curang. Intinya tuh jangan curang. Apapun yang terjadi, bagaimanapun Bapak Ibu merasa kalau tidak bisa, dan Bapak Ibu merasa kalau saya harus A, B, C, D, jangan. Jangan curang Bapak Ibu. Insya Allah kalau Bapak Ibu tidak curang dan Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin, insya Allah diluluskan. Ya. Amin. Kalau udah curang itu pasti nggak lulus Bapak Ibu, pasti nggak lulus. Nah itu. Iya Bu. Ya udah diingatkan itu berkali-kali sepertinya oleh Bu Ketua Prodi juga dan lain-lain, Bu Dekan juga ya kan. Baik, Bapak Ibu. Berikut saya tampilkan bedah kisi-kisi soal UP LPTK UIN Sultan Saifuddin Jambi. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, proses UP penilaian ini atau UKPPG, uji kompetensi PPG ini ada dua, terbagi jadi dua. Yang satu uji kinerja, yang kedua uji tertulis yang akan dinilai oleh dosen dan guru. Pada uji kinerja, ini sudah pernah diterangkan Bapak Ibu sudah tahu? Belum. Pada uji kinerja kita akan
mengumpulkan dua ya Bapak Ibu, kali ini pasti sudah dengar ya, akan dikumpulkan RPP dan video. Mungkin kalau sebelumnya itu ada 3 Bapak Ibu, satunya portofolio, tetapi kalau di UKIN kali ini hanya 2, karena di program induksi ini hanya 2, RPP dan video. Lalu ada lagi ujian tertulis Bapak Ibu. Nah, ujian tertulis ini terdiri dari studi kasus reflektif, SJT atau Situational Judgment Test, lalu ada PCK 50 soal, Pedagogic Content Knowledge. Jadi ada 60 soal pilihan ganda. Ya Bapak Ibu ya. Ingat, uji tertulis itu ada 3, studi kasus reflektif, Situational Judgment Test, sama Pedagogic Content Knowledge atau PCK. Apa bedanya yang dulu sama yang sekarang? Tentu jumlah pesertanya berlipat ganda daripada yang dulu. Mungkin yang dulu itu cuman di satu kelas bisa 20 orang, 30 orang maksimal, tapi kalau sekarang itu 100 orang ya. Bapak Ibu tahu sendiri. Lalu tidak ada lagi ujian portofolio. Tidak ada lagi ujian portofolio karena dianggap waktu pelaksanaan program PPG kita ini singkat, jadi tidak ada lagi dipangkas Bapak Ibu. Beruntungnya Bapak Ibu kali ini itu dipangkas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bersyukur ya, alhamdulillah. Tapi ingat Bapak Ibu, justru kalau waktu 2 itu maka harus maksimal di 2. Nah itu yang perlu diingat Bapak Ibu. Jangan lengah, walaupun sedikit maka tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu materi ujian tulis terdiri dari pilihan ganda dan uraian studi kasus reflektif. Jadi ada pilihan ganda, lalu ada esainya Bapak Ibu. Ada soal esainya, Bapak Ibu diminta untuk menjawab beberapa soal esai nantinya di dalam sebuah cerita. Nanti saya akan jelaskan juga, nanti kita akan contohkan juga. Lalu soal pilihan ganda itu terdiri dari soal SJT atau yang setara dengan CP 1 dan 2, lalu soal PCK, Pedagogic Content Knowledge. SJT ada 10, PCK ada 50 soal. Waktu ujian, nah ini waktu ujiannya, waktu ujiannya pilihan ganda itu 60 butir soal, waktunya 120 menit. Berarti Bapak Ibu hanya punya waktu untuk satu soal 2 menit. Oke? Lalu yang waktu yang ini yang studi kasus reflektif itu 4 komponen dalam waktu 30 menit. 4 komponen 30 menit. Oke. Mari kita lihat. Kita masuk dulu uji tema masalah atau dalam studi kasus uji reflektif 2025. Ada 4 konteks Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa ceritakan. Kalau ada 4 konteks yang itu pertama masalah media, yang kedua masalah LKBD, yang ketiga masalah strategi pembelajaran dan masalah penilaian. Maksudnya apa? Studi kasus uji reflektif ini, nama juga reflektif, merefleksi. Berarti kita merefleksi, menceritakan kembali kasus-kasus kita di kelas itu seperti apa. Pembelajaran kita di kelas itu seperti apa. Itu bisa diceritakan dalam 4 konteks. Boleh media, boleh LKPD-nya, atau strategi pembelajarannya, atau masalah penilaiannya. Oke, tahan dulu. Kita lihat contohnya ya nanti ya. Lalu penilaian refleksi. Nah, penilaian refleksi itu terbagi menjadi 4. Apa saja sih yang ditulis nanti itu tentang masalah yang pernah dihadapi, terus bagaimana menanganinya, terus bagaimana tingkat keberhasilannya atau solusi yang didapat, indikator keberhasilannya seperti apa, terus hikmah yang dapat diambil atau keuntungan yang dapat diambil dari penerapan strategi tersebut kalau dia strategi pembelajaran. Nah ini 4 ini. Masalah, solusi, terus gimana, berhasil nggak, berhasilnya di mana, terus hikmahnya apa, atau manfaatnya apa. Nah itu yang akan Bapak Ibu ceritakan dalam soal refleksi Bapak Ibu. Tadi ada 4 konteks. Yang 4 konteks itulah Bapak Ibu bisa pilih. Sepertinya bisa memilih tidak semuanya. Oke.
Nah, ini contoh komponen studi kasus. Nah, yang satu, mendeskripsikan masalah kasus yang pernah dialami. Jadi penilaiannya seperti apa? Penilaiannya itu dari 1 sampai 10. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa dilihat ya. Dari 1 sampai 10. Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana. Kalau mau nilainya bagus, maka harus komprehensif dalam menguraikan masalahnya. Harus sesuai dengan kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, dan gap-nya di mana. Nah itu, kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menceritakan tidak ada uraiannya, nggak ada kondisi, kondisi yang diharapkan juga tidak lengkap. Nah, gimana dosen mau memberikan nilai yang baik? Nah, maka dari itu Bapak Ibu usahakan untuk dapat nilai 10. Kalau Bapak Ibu dapat nilai 10 sangat baik, maka ini tuntutannya. Masalahnya harus menguraikan masalahnya nyata yang pernah dihadapi, kondisi yang juga, kondisi yang terjadi juga gap-nya juga seperti itu. Itu deskripsi masalah. Tadi kan ada komponen. Ada 4 komponen. Ingat, dia tuh ada 4 komponen dan ada 4 konteks. Kalau konteks itu media, tadi strategi pembelajaran, ya itu apalagi tadi yang 2 tadi. Itu konteks. LKPD, ya kan? Itu konteks. Tapi kalau komponen, apa aja? Deskripsi masalah yang dialami, solusinya seperti apa, tingkat indikator keberhasilannya apa, hikmah atau manfaat yang dapat diambilnya seperti apa. Nah, itu komponen, oke? Perlu diingat. Lalu yang nomor 2, mendeskripsikan upaya penyelesaian sesuai strategis dan efektif nih. Kalau mau sama kayak tadi, kalau mau nilainya 10, sangat baik, maka upaya penyelesaiannya mencakup aspek operasionalnya, dapat dilakukan. Karena tadi kan kita udah mendeskripsikan masalah, terus sudah kita deskripsikan juga strategi apa kira-kira, karena kita merefleksi Bapak Ibu apa yang terjadi di kelas kita. Ingat Bapak Ibu, uji refleksi ini adalah apa yang kita alami, bukan teman kita alami, bukan tetangga kita alami, no. Tetapi apa yang kita alami di kelas dan apa yang pernah kita coba di kelas, strateginya seperti apa. Namanya juga merefleksi, berarti kita flashback, ya kan? Maka kalau Bapak Ibu mau nilainya 10 dalam upaya menguraikan upaya penyelesaian, harus apa aspeknya? Harus operasional, dapat dilakukan. Nah, solusi yang Bapak Ibu tawarkan itu dapat dilakukan, harus rasional, nyambung. Jangan anak itu masalahnya di LKPD, yang Ibu tawarkan solusinya adalah strategi pembelajaran, itu namanya nggak nyambung, ya kan? Terus dalam lingkup tugasnya juga sebagai guru, bukan polisi, bukan dosen, bukan kepala sekolah, tetapi sebagai guru. Karena kita merefleksi apa yang pernah Ibu alami. Oke. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari upaya tindakan. Lalu ini juga nih, hasil dari upaya atau hasil dari, kan tadi Ibu kasih solusi, Bapak Ibu kasih solusi, maka harus ada hasilnya, ya kan? Maka ceritakanlah yang bagus-bagus, yang berhasil menurut Bapak Ibu. Kan kita maunya dapat nilai bagus ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ceritakan yang nggak berhasil. Kalau Bapak Ibu ceritakan yang nggak berhasil, gimana mau dapat nilai yang sangat baik? Nah, ceritakanlah yang Bapak Ibu itu punya masalah, punya solusi, lalu berhasil. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu kalau sangat baik gimana? Upayanya, hasil upaya tindakan mencakup bentuk keberhasilan. Ada bentuk keberhasilannya apa? Bukti pendukungnya ada. Terus sangat masuk akal, dia logis, sangat masuk akal, relevan dengan masalah. Yang kayak saya bilang tadi, jangan nggak nyambung, nanti hasilnya nggak nyambung dengan masalah yang Bapak Ibu berikan. Oke, sampai di sini bisa kita lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Ibu. Insya Allah. Nomor 4, mendeskripsikan nih komponen yang terakhir, mendeskripsikan pengalaman berharga yang dapat dipetik atau manfaat atau hikmahnya apa gitu ya. Pengalaman berharga yang dapat dipetik, cara penyelesaian masalahnya seperti apa, antisipasi masalah serupa, terhindar atau tidak terulang. Nah itu, antisipasi masalahnya
Lalu peningkatan kualitas penanganan masalah. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau sangat baik. Sekali lagi, kalau mau nilainya sangat baik. Kalau mau biasa-biasa aja, ya udah bikin aja pengalamannya ya yang biasa-biasa aja, penyelesaian masalah ya yang sekedarnya aja, pokoknya yang biasa-biasa deh. Nah, itu. Makanya ceritakan pengalaman Bapak Ibu yang paling wah menurut Bapak Ibu dan Bapak Ibu bangga berhasil memecahkan masalah tersebut. Kita kasih yang terbaik, oke? Nah, lalu ini rubrik penilaian ini yang tadi sama aja ya Bapak Ibu ya. Nih, yang tadi sama aja. Ada indikatornya, ada operasionalnya. Ada kurang sekali, kurang ini yang tadi, kategori yang tadi. Nah, ini dia. Oke. Kurang ada bar. Oke. Dulu ya. Sama, yang tadi sama. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Bentar. Ini contohnya Bapak Ibu. Seorang guru MI, nah ini kan kasusnya MI. Saya telah membuat LKPD untuk materi sistem pernapasan pada manusia. Namun setelah pelaksanaan pembelajaran, saya menyadari bahwa sebagian besar siswa saya merasa kebingungan saat mengerjakan LKPD tersebut secara mandiri. Banyak siswa hanya menyalin jawaban dari teman. Diskusi kelompoknya nggak efektif. Saya merasa tujuan pembuatan LKPD yaitu mendorong pemahaman konsep melalui eksplorasi dan kerja kelompok, tapi tidak tercapai. Nah, 4 komponen tadi harus dideskripsikan nih kalau konteksnya LKPD. Sepertinya nanti kita pastikan lagi ya, apakah boleh memilih salah satu konteks atau harus 4-4-nya. Tapi kalau dalam waktu 30 menit, kayaknya nggak mungkin 4 konteks itu yang akan diceritakan. Lalu yang pertama, mengidentifikasi, maka harus 4 yang Bapak Ibu ceritakan ya, mengidentifikasi masalah, langkah-langkahnya, bagaimana hasilnya, apa hikmah yang dapat diambil dari pengalaman saya. Nih contohnya. Oke, masalah utama nih yang pertama ya. Masalah utama yang saya hadapi adalah LKPD yang disusun kurang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Kita yang mengenali masalahnya itu apa, tahu apa masalahnya. Itu tadi kasusnya seperti itu, tapi ternyata kita menemukan masalahnya apa. Sehingga siswa kesulitan memahami dan menjadi pasif dalam pembelajaran. Hal ini menghambat tercapainya tujuan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Kita balik lagi ke atas. Ini masalahnya apa? Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran saya menyadari sebagian besar siswa merasa kebingungan. Nah, itu kan kita identifikasi di sini ya secara umum seperti apa gambaran dari siswa itu sendiri. Lalu maka kita identifikasi apa sebenarnya masalah yang utama yang saya hadapi. Kita yang menganalisa. Ternyata kurang sesuai LKPD yang disusun dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Mungkin LKPD-nya terlalu sulit atau LKPD-nya terlalu mudah. Nah, itu tergantung case dari Bapak Ibu. Sehingga siswa kesulitan memahami dan menjadi pasif dalam pembelajaran. Hal ini menghambat tercapainya tujuan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Nah, itu contohnya. Itu komponen 1 tentang masalah yang dihadapi. Nah, maka langkah-langkah yang saya lakukan adalah, nah ini, boleh dibikin per poin atau Bapak Ibu mau bikin narasi silahkan, mana yang nyaman. Per poin juga lebih memudahkan dosen ya. Bagaimana langkah-langkahnya, mengevaluasi LKPD yang telah dibuat, menggunakan umpan balik dari siswa, observasi juga, merevisi LKPD, saya revisi LKPD-nya. Ini kan pengalaman Bapak Ibu, ingat, ini pengalaman yang Bapak Ibu alami. Agar lebih kontekstual, agar lebih interaktif, saya tambah panduan langkah-langkah yang jelas, saya tambah gambar, saya tambah diagram pendukung. Nah itu, saya susun LKPD-nya dengan memperhatikan tingkat kemampuan siswa atau diferensiasi. Sebelum digunakan kembali, saya mencoba LKPD tersebut pada beberapa siswa untuk mendapatkan masukan atau uji coba. Diuji coba dulu LKPD-nya, saya beri instruksi yang jelas kepada kelompok. Saya tetapkan peran masing-masing individu dalam kelompok untuk meningkatkan partisipasi. Nah, itu berupa solusi yang Bapak Ibu tawarkan untuk masalah yang sebelumnya Bapak Ibu alami. Nih, hasil perbaikan ini ya. Komponen keempat, hasil perbaikannya seperti apa? Setelah LKPD direvisi, ternyata pembelajarannya menjadi aktif. Siswa tampak lebih memahami langkah kerja, lebih terlibat dalam diskusi kelompok. Nah, jawaban siswa lebih variatif.
menunjukkan pemahaman konsep, umpan balik siswa menunjukkan bahwa mereka merasa lebih terbantu. Nah itu, ini hasil perbaikan. Tentu ketika kita tawarkan solusi, maka harus ada hasilnya. Nah itu hasilnya Bapak Ibu. Lalu hikmah yang diperoleh apa? Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pembuatan LKPD harus mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. Apa hikmah yang Bapak Ibu hikmah ya, perasaan yang Bapak Ibu dapat ketika Bapak Ibu menerapkan segala sesuatu yang Bapak Ibu tawarkan tadi. Nah ini kejelasan instruksi. Saya juga menyadari pentingnya evaluasi. Nah ini Bapak Ibu merefleksi kembali apa sih hikmahnya dari yang saya. Jadi gini, Bapak Ibu yang tawarkan masalah, yang menceritakan masalah, Bapak Ibu jugalah yang memberikan solusi, Bapak Ibu jugalah yang memberikan hasilnya seperti apa, lalu hikmahnya Bapak Ibu tulis sendiri. Nah makanya namanya uji refleksi, karena kita merefleksi apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan di kelas. Ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, ada gambaran. Ya Alhamdulillah ada gambaran. Lalu ini konteks kedua, kan kalau tadi konteksnya LKPD. Kalau konteks media seperti apa? Ini contohnya. Nih kalau ini guru mata pelajaran PAI, ya kan? Tunggu sebentar. Ya, ini guru mata pelajaran PAI. Saya menyadari bahwa siswa saya kurang antusias, pasif. Saya hanya menggunakan buku selama ini, hanya menggunakan papan tulis aja sebagai media. Saya merasa kesulitan menarik perhatian siswa, karena materinya, apalagi ketika menjelaskan sifat abstrak. Sudah di-mute? Sudah Bu. Oke. Bersifat abstrak, terus kesulitan menarik perhatian siswa, terus apalagi nih, ini semuanya nih, saya memutuskan untuk mencoba menerapkan media pembelajaran berbasis video animasi. Nah, Bapak Ibu gambarkan secara umum di sini, namun saya menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan alat di kelas atau kurangnya pengalaman dalam membuat media digital sendiri. Mari kita lihat bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya. Oke. Masalah utama yang saya menghadapi masalah kurangnya minat keterlibatan siswa. Ternyata dari yang tadi itu, siswa kurang minat, siswa kurang mau terlibat, karena pembelajaran media yang digunakan itu terbatas, cuman buku sama papan tulis, jadi kurang menarik. Nah, saya juga, dan guru juga merasa belum terbiasa menggunakan pembelajaran digital dan menghadapi keterbatasan alat di kelas. Itu salah satu masalah yang dihadapi. Itu salah satu contoh. Bapak Ibu silakan bikin versi Bapak Ibu seperti apa. Tapi kalau rasanya ya, kalau permasalahan di kelas itu muter-muter di situ aja kayaknya ya. Pandai-pandai kita mengulik solusi mana yang tepat. Masalah ini solusinya apa. Seperti itu. Lalu solusi yang dilakukan seperti apa? Setelah mengikuti pelatihan, saya memanfaatkan video animasi. Dari sumber-sumber edukatif, pakailah Kahoot, pakai Quizizz misalnya. Menjelaskan materi misalnya pakai proyektor, lalu menjadwalkan penggunaan laboratorium komputer, bergabung di komunitas guru, saling berbagi media pembelajaran. Nah, itu salah satu solusi Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang tadinya cuma pakai buku sama papan tulis, sekarang pakainya video animasi, pakai ini, pakai itu, pakai aplikasi, atau pakai Kahoot, pakai Quizizz ya. Pandai-pandai Bapak Ibu menceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu. Dampaknya apa setelah solusi diterapkan? Ternyata siswa lebih antusias karena disampaikan dengan video animasi. Video animasi kan menarik nih. Mereka lebih aktif, mereka merasa tertantang, mereka merasa senang. Nah, itu yang Bapak Ibu ceritakanlah dalam cerita versi Bapak Ibu. Pemahaman terhadap materi pun meningkat. Yang terlihat dari hasil evaluasinya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, hubungan siswa dan guru juga lebih positif karena suasana kelas lebih interaktif, lebih menyenangkan. Lalu hikmahnya, saya menyadari bahwa pentingnya inovasi dalam pembaruan dalam penggunaan media pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa zaman sekarang. Nah, itu nih
Ini sangat, saya juga belajar bahwa kendala teknologi bisa diatasi dengan kolaborasi dan kemajuan belajar. Nah, silakan ceritakan versi Bapak Ibu seperti apa hikmahnya setelah mengikuti, misalnya mengikuti apa namanya tadi komunitas guru itu seperti apa gitu. Setelah menggunakan Kahoot, Quizizz, apa yang Bapak Ibu rasakan gitu. Apa manfaat yang Bapak Ibu rasakan. Itu dalam konteks media pembelajaran. Lalu ada lagi strategi pembelajaran. Karena ada 4 ya. Saya seorang guru di MA. Nah, pakai PBL dalam mata pelajaran fikih. Namun setelah beberapa kali mencoba, saya merasa bahwa siswa tidak aktif dalam berdiskusi kelompok, sulit memahami permasalahan yang diberikan dan hasil belajar tidak menunjukkan peningkatan. Lalu dalam 4 komponennya yang masalahnya, ini boleh dipoin-poinkan seperti ini. Siswa kurang aktif berdiskusi karena belum terbiasa. Siswa kesulitan memahami, menganalisis masalah. Hasil belajar siswa tidak meningkat secara signifikan, kurang aktif dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu selesaikan. Memberikan pelatihan awal terkait bagaimana cara diskusi, bagaimana cara bekerja dalam kelompok, sederhanakan masalahnya di awal pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Mungkin PBL yang kita berikan itu terlalu sulit, maka siswa tidak tertarik. Atau terlalu mudah, maka siswa ya sudah gitu. Nah, maka Bapak Ibu harus mengenali karakter siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus mengenali kemampuan siswa Bapak Ibu itu seperti apa. Lalu solusinya bisa apa lagi? Memberikan pertanyaan pemantik agar siswa berpikir kritis, membentuk kelompok belajar, melibatkan siswa dalam refleksi. Nah, indikatornya apa? Diskusi kelompok menjadi lebih hidup, siswa mampu dapat, tugas proyeknya meningkat bagus, penilaian formatif meningkat juga, siswa sikapnya lebih aktif, antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini hikmah yang diberikan. Bapak Ibu bisa baca, saya menyadari pentingnya pembiasaan fasilitas aktif, lebih peka, saya memperoleh keterampilan baru dalam merancang masalah, merasa melihat bahwa ketika diberikan bimbingan yang tepat, siswa mampu belajar secara mandiri dan konsisten. Itu Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang terakhir itu ada penilaian pembelajaran, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Siswa di SMP nih, guru agama, menghadapi kendala proses pembelajarannya setelah proses pembelajarannya setelah ujian UTS, saya mendapati bahwa nilai sebagian siswa berada di bawah kriteria, di bawah KKM. Saya merasa bingung, gimana nih? Padahal materinya sudah sesuai modul ajar, metode pembelajaran sudah variatif, apa yang salah? Lalu permasalahannya ternyata rendahnya hasil penilaian UTS siswa yang menunjukkan bahwa pembelajaran belum efektif atau penilaian belum sesuai dengan kemampuan siswa. Soal UTS tidak sesuai dengan level kognitif siswa. Soalnya terlalu susah. Nggak sesuai dengan apa yang kita evaluasi, dengan apa yang kita ajarkan. Teknik penilaiannya kurang variatif. Nah, cuman kalau soal UTS selalu pilihan ganda. Coba Bapak Ibu eksplor bagaimana sikap kritis siswa dengan menampilkan soal-soal yang misalnya esai atau berbasis apa yang meminta siswa atau mengharuskan siswa untuk berpikir kritis atau mengeksplor bagaimana sih persepsi siswa, bagaimana sih apa saja sih yang mereka dapatkan selama belajar. Nah, itu maka harus dilihat itu Bapak Ibu yang paham. Bapak Ibu yang tahu bagaimana apa solusinya, bagaimana apa permasalahannya, bagaimana penyelesaiannya. Oke, langkah-langkahnya, analisis hasil penilaiannya, telaah butir soalnya, refleksi metode pembelajarannya, evaluasi metode dan media pembelajarannya, remedial teaching juga dapat dilakukan karena memberikan kesempatan untuk siswa yang belum tuntas itu kan dengan pendekatan berbeda dan lebih kontekstual. Penilaian formatif juga menerapkan penilaian harian, kuis singkat, tugas proyek, dan masih banyak lagi yang Bapak Ibu bisa tawarkan dalam penanganan masalah. Oke. Lalu indikator keberhasilannya seperti apa? Terjadi peningkatan nilai siswa lebih aktif, siswa lebih mampu menyesuaikan soal dengan kemampuan gaya belajar, penilaiannya menjadi beragam. Hikmahnya,
baru Bapak Ibu ceritakan hikmahnya. Saya perlu lebih fleksibel dan mengevaluasi, kolaborasi antar guru dan refleksi diri sangat penting. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang hikmah itu apa yang Bapak Ibu rasakan? Setiap kendala pembelajaran adalah kesempatan untuk berkembang sebagai pendidik yang lebih peka dan seperti itu Bapak Ibu. Jadi uji refleksi ini, halo Bapak Ibu masih bersama saya atau sudah pada tidur? Halo. Ya, halo. Ibu tetap semangat ya. Masih semangat. Tenang, Ibu. Ibu. Ya saya takut ditinggal ini sendiri saya ngomong ternyata Bapak Ibunya sudah pada tidur. Nyimak aku lagi. Masih semangat. Nyimak ini ya, nyimak ya. Ibu sudah siap kopi. Ya siap kopi ya, siap kopi Bapak Ibu kalau ngantuk siap kopi. Baik, berarti uji refleksi ini Bapak Ibu diminta untuk menceritakan pengalaman Bapak Ibu. Kan pengalaman siapapun tapi pengalaman Bapak Ibu. Setelah tentunya ketika kita mengajar banyak masalah-masalah yang kita hadapi dan kita akan mencoba juga berpikir apa sih kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan untuk siswa kita. Nggak mungkin siswa kita udahlah lemes, semuanya pada tidur, kita nggak berusaha untuk memberikan solusi yaitu poor teacher. Iya, poor teacher kalau seandainya siswanya gitu-gitu aja, tapi Bapak Ibu juga nggak bergerak untuk mencari solusi, ya kasihan siswanya dan kasihan siswanya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya buka termin pertanyaan dulu karena kita bakal lanjut. Saya stop sharing dulu. Oke, atau sudah jelas? Kita buka sesi pertanyaan dulu ya Bu ya. Ya oke, habis ini kita lanjut lagi. Boleh. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya boleh silakan lambaikan. Oke. Baikkan tangan. Kita buka dua orang dulu ya, dua peserta dulu. Yang pertama saya persilakan untuk Pak Saiful Bahri dari Indramayu. Silakan Pak. Silakan Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi memperhatikan penjelasan dari Ibu, alhamdulillah ada sedikit gambaran Bu ya. Alhamdulillah. Cuman yang dari pertanyaan saya cuma dua. Itu yang pertama untuk ilustrasi ceritanya apakah dari kita ataukah dari panitia. Yang kedua, bentuk jawaban nanti apakah dibuat secara spontan di lembar kerja ataukah kita buat terlebih dahulu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu ya. Iya, satu lagi ya. Saya jawab dulu ya, Oh, boleh silakan Ibu, silakan Ibu. Baik, itu gimana maksudnya ilustrasinya? Sepertinya ilustrasinya dari kita karena namanya uji refleksi, Pak. Kalau uji refleksi berarti kita merefleksi apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita terapkan sebelumnya. Jadi nanti kita yang menceritakan masalahnya, kita yang menceritakan solusinya. Mungkin LMS nanti menyediakan kolom-kolomnya saja. Nanti Bapak Ibu tinggal isi apa. Nah, lalu gimana? Apakah boleh kita udah siapkan dulu atau tidak? Ya, atau sudah ada catatan gitu apa boleh atau tidak. Nah, itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu nih penilaiannya seperti apa. Sebaiknya jangan. Makanya saya dan tim itu spill dari sekarang agar Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Ya. Agar Bapak Ibu bisa mempersiapkan, jangan nanti Bapak Ibu bawa kertas. Nah, gara-gara Bu Reni suruh bawa kertas Bu yang kemarin, aduh bahaya Bapak Ibu. Nah, takutnya seperti itu. Makanya kita dikasih waktu yang lama untuk nanti Bapak Ibu siapkan mana yang mau Bapak Ibu pilih. Karena waktunya kan 30 menit, mudah-mudahan bukan 4 konteks itu ya. Mudah-mudahan salah satu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Iya. Itu ya Pak ya. Jelas ya Pak? Ya jelas Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Oke. Masih ada waktu ya Bu ya, kita tanya jawab masih. Ya siap, silahkan. Oke, Pak Rusmidi silakan Pak. Yang lain dulu Pak, yang lain. Yang lain Oh, Pak. Pak Sanhuri nih, Pak Sanhuri. Monggo Pak Sanhuri. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini terkait studi kasus reflektif. Akhir-akhir ini kan banyak referensi yang saya ambil Bu.
Nah, terutama tentang masalah katanya itu apakah dibatasi. Sedangkan yang kemarin tuh yang saya lihat ada katanya 500 kata gitu. Atau berapa, nah untuk yang sekarang itu berapa ratus kata, ada batasan apakah tidak gitu Bu ya. Soalnya kan akhir-akhirnya ada tuh info-info seperti itu. Saya pengen ada info jelasnya seperti apa gitu. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, ini terkait nanti di narasi ceritanya di studi kasus reflektif ini, apakah diperbolehkan menyebutkan nama lembaganya apa cukup dengan nama misalkan MI saja gitu. Soalnya ini juga jadi bahan apa ya, kemarin saya lihat juga gitu, ada beberapa aturan. Jadi saya mohon minta penjelasannya Ibu. Terima kasih Bu. Siap. Kasih Bapak Sanhuris. Sebenarnya kita juga masih meraba-raba ya Bapak Ibu ya seperti apa. Karena ini kan program induksi ini kan program baru. Mungkin nanti Pak Arya bisa mengkoreksi apakah saya benar atau salah ya. Takutnya saya salah. Yang dideskripsikan dari apa yang yang Pak Abdul Rozak yang dari pusat itu hanya waktunya 30 menit. Kalau Bapak bisa menyelesaikan 4 komponen itu dengan 2.000 kata ya alhamdulillah Pak. Cuman kan karena 30 menit waktunya. Nah, mungkin tapi nggak tahu nanti kalau seandainya di LMS terbatas berapa katanya, mungkin nanti ada informasi terkait itu. Saya nggak tahu juga kalau sampai sekarang, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Arya. Yang kedua tadi terkait nama lembaga, maksudnya sekolahnya ya Pak ya? Iya. Monggo silahkan, nggak apa-apa, karena kan ini refleksi Bapak Ibu, nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang marah, insya Allah nggak ada yang nyenggol, insya Allah justru itu bagus. Jadi kita punya gambaran gimana pengajaran kita di sekolah. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama nih, ada Pak Arya masih di sini kah Pak Arya? Arya? Masih Bu, masih. Oh, masih Pak Arya. Oh, mungkin lagi ke belakang Pak Arya ya. Tapi nanti bolehlah saya tanyakan pertanyaan itu ya nanti Pak ya, atau nanti langsung ditanyakan ke Pak Arya. Pak Arya bisa balas di grup gitu ya. Gitu. Nanti atau di pertanyaan yang belum dijawab itu Bapak Ibu tulis di grup, nanti biar bisa dibantu untuk carikan jawabannya. Begitu. Oke. Iya. Maaf ya Pak, belum. Ya, masih silakan monggo. Oke, Pak Sadi. Mas Sadi boleh, silakan Pak Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Bu Reni yang saya hormati, mohon izin Bu. Iya silahkan, monggo Pak. Iya, dan teman-teman seperti mati semua. Tulis semua ini. Dan predikat yang Bukan senang. sebenarnya gini Bu, yang saya tanyakan itu tidak jauh beda. Sempat sudah ditanyakan oleh Pak Saiful dari Indramayu mengenai ilustrasi tadi Bu. Itu seperti yang disampaikan bahwa itu disiapkan oleh panitia, sudah dijawab. Yang kedua memang betul apa itu untuk jawaban yang tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi yang tanya nomor 2 tadi. Itu tidak ada batasan yang mana untuk menjawab suatu permasalahan yang telah diberikan di LMS kemudian hari besok. Itu tidak ada batasan sehingga kita memaksimalkan waktu yang ada seperti itu Bu ya. 30 menit. Jadi apa ya? Ini mau tanya tapi pertanyaan sudah diwakili dari teman yang pertama tadi kayaknya. Sudah saya catat ini. Iya. Oh iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Tanya harga sembako. Kalau udah mudah-mudahan dari teman-teman di kesehatan semua sehingga lulus 100%. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saya juga berdoa Bapak Ibu lulus semua. Dan jadi juga semuanya juga diberi kesehatan. Amin. Ya Allah, terima kasih doanya. Bapak Sadi, mungkin gini, yang tadi ya sama sih pertanyaannya, yang itu dulu refleksi. Tadi. Kalaupun tidak kita menuliskan refleksi kita, itu juga memudahkan kita kalau seandainya sudah ada masalah yang dituliskan oleh
pusat atau oleh soal yang sudah disediakan. Masalahnya sudah disediakan, tinggal kita mencari yang lain-lainnya. Nah, itu positive thinking-nya atau pemikiran positifnya kalau seandainya memang sudah ada dituliskan masalah. Tinggal kita mencari solusinya, tinggal kita mencari bagaimana. Tapi rasa saya, karena ini namanya refleksi, maka seharusnya itu adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu. Begitu Pak Sadi. Nah, untuk pertanyaan yang tadi itu yang masalah batasan huruf, batasan kata dan lain-lain, nanti kita cari jawabannya. Yang jelas itu 30 menit dulu Bapak. Kalau Bapak bisa menyelesaikan 5.000 kata dalam 30 menit, menurut saya sih nggak masalah. Ya kan? Cuman kan kita terbatas waktunya. Ya, gitu Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Sadi, terima kasih. Masih ada waktu Ibu, kita sesi. Ya, Bu Saptini ya, satu lagi ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Boleh Ibu. Silakan Bu Saptini. Ibu. Dari mana? Iya. Assalamualaikum. Salam. Nggak kelihatan ini orangnya mana ya? Iya. Iya, ini ada anaknya ikut Bu Zoom. Oh, nggak apa-apa Ibu. Iya Bu, saya mau tanya Bu, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini mengenai ini Bu, refleksi. Seumpama kalau ilustrasi masalah itu dari kita yang buat, kemudian kita identifikasi masalah itu, ternyata hasil identifikasi kita itu permasalahannya itu ada di guru dan siswa. Apa yang mau saya tanyakan, apakah refleksi itu berlaku untuk siswa dan guru atau salah satu? Misalnya refleksi, yaitu Bu, refleksi itu apakah berlaku untuk siswa dan guru atau hanya guru saja yang harus direfleksi? Ya, oke. Terima kasih Bu Saptini pertanyaannya. Ya tentu Bapak Ibu, karena dalam kelas itu kan ada guru dan siswa. Nggak mungkin, maksudnya masalah itu tidak hanya timbul dari satu pihak. Jadi ketika misalnya memang siswa, ya Bapak Ibu ceritakan siswa itu seperti apa masalahnya. Kalau seandainya dari guru, ya nggak apa-apa, dari guru juga nggak masalah. Misalnya kalau kayak strategi pembelajaran, itu jelas dari guru kan ya Bapak Ibu ya. Kalau strategi pembelajaran, dampaknya ke siswa, siswa jadi kurang tertarik, siswa jadi bosan. Tetapi masalahnya di apa? Di strategi pembelajaran. Siapa yang memberikan strategi pembelajaran? Guru. Jadi itu contohnya masalah di guru. Lalu misalnya di media pembelajaran juga, misalnya media pembelajarannya bilang bisa Bapak Ibu jelaskan, ternyata kan itu ada hikmahnya. Ya, ternyata saya belajar bahwa bla 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 bla. Ternyata saya belajar nggak apa-apa, belajar mengakui bahwa memang kita ada kurangnya di hikmahnya itu tadi. Jadi boleh dari siswa ataupun guru, monggo Bapak Ibu. Yang jelas kita berharap hasilnya itu maksimal, hasilnya bagus. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sebentar, saya izin ke belakang sebentar ya Pak Saiful, ke toilet sebentar. Boleh, Ibu. 5 menit, tunggu ya Bapak Ibu, jangan pergi dulu. Mungkin di itu Bu, Pak Arya. Bapak siap menanti. Pak Ruslidi sama Pak Saiful minta konfirmasinya. Berarti yang tadi disampaikan sama Bu dosen itu untuk studi kasus reflektif itu belum ada kepastian 1 atau 4 itu ya? Yang pasti sih nanti beliau akan konfirmasi dulu, mungkin ke panitia LPTK pusat atau mungkin LPTK setempat di kampus kita. Harapannya sih mudah-mudahan kita bisa milih salah satu aja Pak, karena kita bisa lebih fokus gitu untuk memilih refleksi mana yang mau kita pakai gitu. Karena kalau tempatnya saya mikir nanti kita dalam kondisi ribet Pak, terlalu banyak. Iya, banyak sekali. Kalau cukup waktunya juga. Fokusnya nanti Gini Pak, gini juga saya pernah ujian PKP Pak di kampus UT dulu, ilustrasi masalahnya sudah ada gitu. Kita tinggal bagaimana cara pemecahan masalah aja sih. Nah kalau ini tadi itu sesuai dengan penjelasan Bu dosen tadi, bahwa kita yang
kita membuat refleksi yang pernah terjadi dengan pembelajaran. Iya, semoga aja masalahnya itu dari kita, Bu, Pak ya. Ya, dan harapannya sih mudah-mudahan kita pilih salah satu dari 4 komponen tadi, Bu, gitu. Karena kalau 4-4-nya saya pikir dalam kondisi 30 menit itu fokus kita nggak akan bisa ini. Belum kita mikir refleksi media pembelajaran, refleksi LKPD, refleksi strategi pembelajaran, apalagi jadi satunya ya. Saya pikir mudah-mudahan nanti kita cukup waktunya. Tuh, satu saja. Lewat ketua nih nanti Pak Ruslidi mungkin bisa kita titipkan pertanyaan untuk hal ini gitu. Mudah-mudahan ya bisa disepakati LPTK seperti apa. Mudah-mudahan cuma hanya satu sih kita milihnya ya. Tapi dari batasan kata yang saya tangkap itu pilih salah satu kayaknya, Pak. juga dalam waktu 30 menit itu walaupun 4 konten. Apa Ibu Yang penting ada batasan. Kata kalau dari informasi, maaf Bapak Ibu ya, kalau dari informasi yang saya dapat barusan tadi Ibu Mihrun itu nge-share video di TikTok. Dia mengatakan kalau dari kesimpulan Ibu Mihrun itu saya tangkap bahwa setiap peserta itu kan ada 4 komponen, ada yang mendapatkan media pembelajaran, ada yang mendapatkan strategi pembelajaran. Nah, jadi setiap orang itu hanya satu saja yang fokusnya. Jadi setiap peserta itu memiliki permasalahan yang berbeda dari 4 komponen tadi. Kalau tidak salah yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Mihrun tadi seperti itu. Nanti dia di-share tadi di mungkin begini ya. Berarti mungkin dari lembar LMS yang kita kerjakan nanti itu udah dipilihkan sama mereka gitu ya. Atau kita disediakan 4 komponen kita milih gitu. Ini salah satu gitu. Kalau yang saya tangkap tadi sudah disediakan 1, terus kita baru berarti begini Bapak Ibu, dari kita 100 orang ini mungkin beda-beda gitu yang kita terima efeknya. Ya, seperti itu Pak. Kemungkinan kalau apa yang saya tangkap, ya nanti coba Bapak Ibu dengarkan lagi, siapa tahu pemahaman saya yang salah. Oke. Nanti kita coba diskusi lagi nanti di grup ya. Mudah-mudahan sih supaya kita sama-sama sepemikiran gitu, sama-sama supaya nggak ada di antara kita ini nanti yang mudah-mudahan sama-sama lagi gitu. Saya kita sama-sama nanti paham betul mengenai refleksi ini. Agar tidak ada dusta di antara kita ya Pak ya. Ibunya udah kembali. Tidak ada dusta di antara kita. Sudah diskusi ya tadi ya? Mohon izin Bu, tadi ngomongin sampai anak itu. Saya digibahin. Bercanda juga Ibu. Saya dengar di awal-awal ada grup yang ada dosennya. Wadah Mika tuh. Oke. Ibu, kita sudah Cibuti. Iya, kedemai sedikit aja. Pak Ruslidi mungkin di mute dulu semua untuk para peserta. Udah ya. Oke, Bu Reni silakan. Halo Ibu. Halo. Hikmah lagi salah. Nah nih, distribusi soal pilihan ganda. Jadi dalam KL itu kompetensi lulusan, saya udah sharing, tunggu dulu, saya stop share dulu ya, saya sharing dulu kompetensi lulusannya. Nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah dapat ini atau belum. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya cari dulu filenya. Dia ini. Ini bukan tidak akses. Nggak kebuka. Oke. Bapak Ibu, kompetensi lulusan itu ada 8 Bapak Ibu.
Ya, kelihatan ya, ada 8 kompetensi lulusan. Yang pertama ada kepribadian dan sosial, ada merumuskan indikator capaian pembelajaran, menganalisis struktur dan alur materi ajar, hingga pengembangan diri. Nanti kan ini bakal di-share. Jadi, ini butirnya, ada 10 SJT, ada 5 PCK. Nah, ini tentang pengembangan diri, 5 PCK. Totalnya ini semuanya 60. Oke ya Bapak Ibu ya, kalau ini udah paham ya. Nah, oke. Bentuk soal SJT. Apa itu soal SJT? SJT singkatan dari Situational Judgment Test, yaitu tes yang mengukur kemampuan seseorang dalam menghadapi dan mengambil keputusan dalam situasi kerja yang realistis. Jadi ini juga studi kasus, tetapi bukan refleksi. Kalau tadi studi kasus refleksi. Kalau ini studi kasus, nanti diberikan soal cerita, soal gambaran, Bapak Ibu lah yang memutuskan jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lihat contohnya. SJT biasanya berupa skenario atau studi kasus, dan peserta diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat atau mengurutkan beberapa tindakan berdasarkan efektivitasnya. Itu Bapak Ibu. Nah, bentar. Soal model SJT ada 10 soal, tetap walaupun dia studi kasus, dia 10 soal pilihan ganda. Ya, ini berdasarkan indikator tersebut. Nah, contoh soal nih, diberikan materi tentang pengenalan huruf dan kata. Anda diminta Tampilkan, Bu. Tampilkan, Bu. Enggak. Besar, Bu. Ngomong dari tadi. Aduh. Saya pikir udah saya berarti nggak ada ya? Iya, belum ada kata. Jadinya belum muncul di layar. Ya, oke. Maaf Bapak Ibu. Oke, sudah? Belum, masih loading. Masih loading. Oke. Ya, apa lagi? 2 kurang 1 berapa? Sudah muncul? Ya, sudah. Alhamdulillah. Tinggal di show. Ya Bapak Ibu ya, ini ya. KL itu kompetensi lulusan kan ada 8. Jadi soalnya bakal berdasarkan kompetensi lulusan itu. Nah, ini ada 10 SJT, 5 PCK atau 50 PCK atau Pedagogic Content Knowledge. SJT Situational Judgment Test. Lalu apa SJT itu? SJT merupakan singkatan dari Situational Judgment Test. Ini untuk mengevaluasi pendidik yang menguji kemampuan pengambilan keputusan profesional dalam situasi nyata di lingkungan pendidikan. Berarti dia ini studi kasus juga Bapak Ibu. Jadi dideskripsikan nanti kasus ataupun hal yang Bapak Ibu diminta untuk menjawab dalam 5 pilihan ganda. Suruh pilih 1. Nah, itu. Ada nih, contohnya. Bisa dilihat ya, jelas ya. Diberikan materi tentang pengenalan huruf dan kata. Anda diminta merumuskan tujuan pembelajaran ranah sikap yang sesuai dengan indikator peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak sosial pendidik. Di bawah ini ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran. Manakah yang paling tepat dan mencerminkan tingkat evaluasi C5 dalam taksonomi Bloom. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh situational judgment test. Dia tidak ada dalam soal SJT tidak ada jawaban yang salah. Jawabannya hanya kurang tepat. Makanya dia berskor. Ini sebenarnya nggak ada ya Bapak Ibu, tapi diberikan skor seperti ini supaya Bapak Ibu tahu. Kalau dalam aslinya soalnya nggak ada skornya. Nah, jadi setiap soal itu ada skornya. Skor 1 sampai skor 5. Skor tertinggi itu skor 5. Jika Bapak Ibu menjawab B, maka skornya 2. Kalau SJT dihitung berdasarkan skor. Jadi Bapak Ibu carilah yang paling relevan dengan soalnya. Yang cari yang paling komplit jawabannya terkait dengan soalnya. Jadi jawabannya D. Kalau Bapak Ibu memilih D, maka skornya 5. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu jawabannya apa.
Setiap jawaban punya skor, tidak ada yang salah. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi nggak ada ya A, B, C, D, E itu nggak ada yang salah. Nah, ini contohnya indikator soal indikator nomor 6. Nih. Disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru. Nih kan, dalam perancangan indikatornya di dalam kisi-kisi UP penilaian itu tadi dalam KL tadi, kompetensi lulusan. Nah, ini sudah tertulis indikatornya nomor 6, maka ini contoh soalnya. Seorang guru merancang pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan PBL. Pada tahap awal, guru menyusun tujuan pembelajaran agar siswa kelas 2 SD dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Guru memperhatikan struktur keilmuan, materi ajar, serta karakteristik perkembangan peserta didik. Manakah analisis yang paling tepat terkait perencanaan tujuan pembelajaran tersebut? Jawabannya apa? Boleh Bapak Ibu jawab A, boleh jawab B, boleh, tetapi masing-masing punya skor. Kalau mau tinggi ya jawablah skornya yang paling besar, paling komplit, paling relevan. Kira-kira mana yang paling relevan? C. Kalau Bapak Ibu jawab C, skornya 5. Jadi yang tidak dituliskan ya, skornya ini diberikan seperti ini supaya Bapak Ibu paham. Jadi setiap A, B, C, D, E itu punya skor. Dan skornya itu dari 1 sampai rentangan 1 sampai 5. Oke, sampai di sini paham? Kita next ya. Paham, Bu. Kita lanjut. Udah pada ngantuk belum kan? Sedikit lagi, ayo sebentar lagi, jangan ngantuk dulu ya. Nah, 3 pilar PCK, masih semangat. Pedagogical, content, knowledge, and knowledge. Nih, menurut Schulman, ketiga pilar ini membentuk fondasi kompetensi guru profesional. Integrasi ketiganya menciptakan guru ini kan teori ya Bapak Ibu ya. Berarti yang Bapak Ibu pahami untuk PCK ini bahwa akan ada tentang kerangka pembelajaran dalam kurikulum, strategi dan metode pengajar, penguasaan materi substansi. Jadi tidak hanya salah satu, tetapi tiga-tiganya juga ditanyakan. Karena itu pilar dari PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Oke, next. Soal pilihan ganda. Kita masuk ke PCK. Yang tadi itu kan SJT. Saya kasih contohnya 2. Sekarang PCK. Pedagogical Content Knowledge, dia pilihan ganda Bapak Ibu. Pilihan gandanya sama kayak pilihan ganda biasanya Bapak Ibu kasih soal-soal ke siswa. Yang benar hanya 1 Bapak Ibu. Yang benar hanya 1. Nah, yang benar hanya 1. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih mana yang paling tepat pertanyaannya. Seperti itu kalau PCK. Nah, ini ada gambaran, nanti saya share juga gambaran-gambaran soal. Kalau konten ini saya yakin Bapak Ibu paling paham karena saya juga bukan ahlinya ya. Kalau MI Bapak Ibu paling paham bagaimana atau strategi pembelajaran ataupun terkait merancang pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu paling paham dan Bapak Ibu insya Allah paling tahulah yang mana yang jawaban yang benar. Nah, ini contoh soalnya. Boleh Bapak Ibu silakan nanti dijawab pertanyaan-pertanyaannya, nanti saya usahakan juga untuk memberikan kunci jawabannya biar Bapak Ibu jawab, atau mau dijawab bareng-bareng. Kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa? Belum baca nih Bu, baca dulu. Belum baca ya kan? Lama kalau baca dulu ya. Saya kasih saja nanti soalnya. Saya kasih ini PPT-nya, nanti Bapak Ibu jawab ya. Iya, Pak Anam masih ngejak Bu, jadi makin lama. Aduh. Pilih kata yang paling banyak Bu. Pilih kata yang paling banyak, hati-hati Pak. Biasanya itu juga jebakan loh kalau pilih kata yang paling banyak. Nomor ini jawabannya karena sikap spiritualnya Nah, dibaca nih. Dibaca ya Pak ya. Ya. Belum baca. Karena ini sikap spiritualnya. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya
Kayaknya C, kayaknya ranah sikap ini ya, ranah sikap yang paling tepat. Paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan. C, kayaknya Bu, ranah sikap yang paling tepat. C, Bu, jawabannya C, Bapak Ibu. Menghargai perbedaan dalam kemampuan teman membaca dengan menunjukkan sikap toleran dan tidak mengejek. Tulisannya paling banyak itu. Yang paling banyak yang paling itu Pak paling banyak. Oke, nah ini nomor 2. Soal nomor 2 kebiasaan jawabannya paling banyak tulisannya. Yang paling banyak itu. Paling banyak mana nomor 2 nih paling banyak ya? Ya, Nomor 2 Pak. Iya. Bapak Ibu jangan nanti kalau itu jangan saya soalnya saya takut gitu. Bu. Pancasila nilainya C itu jawabannya. Bapak Ibu, jangan nanti kalau jawab soal nggak dibaca soalnya, lihat jawabannya yang paling banyak aja, bahaya kalau gitu. Jawabannya apa nih? Bahaya banget itu, bahaya banget. Jawabannya A. Menjelaskan pemikiran. C, menganalisis. C6 Analisis itu sudah masuk pada keterampilan itu. Itu mencipta, C6 berpikir kritis. Aku menjawab. Mana? Merancang. Merancang. Iya. Merancang. Karena Bapak Ibu merancang solusi kreatif. Nanti dikenali ya, setiap indikator itu C berapa. Nah, itu dikenali juga. Lihat soalnya. Oke. Banyak lagi nanti kita silakan Bapak Ibu jawab. Nah, monggo nanti saya bantu untuk carikan jawabannya. Nanti dapatkan ini Bu ya. Ya, diupload. Silakan untuk Bapak Ibu bawa tidur bawa juga nggak apa-apa. Di print terus. Udah kita pakai laptop ini, dapat pakai sama anak. Oke. Mimpi ujian ukin. Mimpinya ujian ukin ya. Dapat itu Pak, dapat gambaran pas mimpi. Hilang Bu. Lumayan. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja sih yang sebentar saya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita sudahi. Jelas ya? Ya, saya tidak bertanya, Bu. Tapi saya hanya meminta saja kisi-kisi soal untuk. Kalau kisi-kisinya kan tadi saya kasih Pak kisi-kisi. Untuk soal yang esai untuk soal ujian ya. Untuk soal tertulis. Itu bukan kisi-kisinya Bapak minta. Soalnya sekalian Bapak minta. Ini Bapak Ibu jawab nanti. Bapak Ibu, saya pribadi sebagai dosen dan dosen-dosen lainnya tentunya kami sama sekali tidak tahu soal yang akan keluar. Jadi Bapak Ibu kami hanya memprediksi berdasarkan kompetensi lulusannya, berdasarkan indikatornya. Nah itu. Jadi yang kami berikan tadi, yang Bapak Ibu dosen berikan itu belum tentu yang akan keluar. Tetapi itu adalah itu yang keluar. Model soal. Tapi bisa-bisa jadi ya itu yang keluar ya Bapak Paling Ibu ya. tidak ada gambaran Bu. Nah, Untuk kita paling baca. tidak ada gambaran. Itu maksudnya. Gambaran sedikit. Soalnya bukan dosen yang bikin Bapak Ibu. Soalnya bukan dosen yang bikin. Dosen hanya memfasilitasi Bapak Ibu mengenalkan seperti apa soal-soalnya. Gitu Bapak Ibu ya. Berarti agar pengalaman di tahun-tahun yang sebelumnya Bu ya. Berarti ini sama-sama ini Bu, masih meraba-raba gitu. Masih ya? meraba-raba, semuanya kita masih meraba-raba. Yang baru ini yang seperti apa? Jangan galak. Ini kan untuk pemanasan lah Bu, dikasihkan beberapa contoh. Bapak Ibu jangan khawatir, gini saya kasih tahu ya. Bapak Ibu jangan khawatir untuk ujian ini, karena kita akan selalu ada tryout. Jadi tryout itu gunanya untuk apa? Agar Bapak Ibu terbiasa mengerjakan soal, agar Bapak Ibu tahu gambaran soalnya seperti apa. Kalau nggak salah itu ada 4 kali tryout Bapak Ibu. Maka jangan khawatir.
Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah lulus. Kalau nggak aneh-aneh, insya Allah lulus Bapak Ibu. Amin. Tolong dilanjutkan Bu ya. Aneh Bapak Ibu. Nggak aneh-aneh Bu. Kalau kita yang jadi korban Bu di bulan puasa. Iya, makanya insya Allah lulus ya. Makanya Bapak Ibu ikuti prosesnya, ikuti ketika tryout juga Bapak Ibu ikuti, jangan tryout Bapak Ibu bolos. Kalau tryoutnya bolos jadi nggak tahu gambarannya. Ayo siapa yang biasanya bolos? Siapa itu? Nah, ayo siapa yang suka bolos? Yang ngomong. Bapak Ibu ya, mohon ya. Pokoknya mohon bantuannya. Nanti tryoutnya di LMS atau di mana itu? Nah, itu saya kurang tahu kalau tryoutnya di mana. Bisa jadi di LMS. Apa di kampus nih Bu, kita datang ke kampus? Ayo boleh Bapak, boleh banget datang ke kampus. Khusus harus jauh. Ya, ayo ke kampus kalau gitu, datang ke kampus aja. Ya, pengen ketemu langsung Bu. Iya. Ya gitu. Pengen ketemu langsung ya, mudah-mudahan kita ada rezeki untuk bisa. Amin. Nah, di mana nggak di mana? Kayaknya kenal deh sama ini, sama Pak, sama Bu ini, sama Pak ini. Nah, kayak. Iya, biar ternyata bukan. Biar nggak lihat di TV terus ini. Iya, nggak lihat di TV. Allah, ya Allah. Iya. Oke, nggak ada yang mau tanya? Jelas semua? Oke. Jelas Bu. Jelas. Istirahat, setelah ini istirahat. Saya mau ini. Mau apa Pak? Tadi perihal studi apa tuh yang kata Ibu Sapti ini ya, ketika kita tidak mencari masalah tuh menemukan masalah ya. Kan dia menyatakan masalahnya di siswa atau di guru tuh ya. Masalah ini berarti sumbernya banyak nih Bu ya. Selain siswa dan guru, lingkungan bisa jadi ini nggak Bu? Terus bisa. Tadi kita Jadi angkat gitu Bu, jadi angkat. Contohnya gimana Pak? Ya misalnya ketika kita belajar itu lingkungan di sekitar itu sedang ada pembangunan misalnya. Hari hujan deras, sekolah bocor. Iya, bisa ruang sekolahnya belum jadi kayak tempat saya gitu. Nah, ini Bapak Ibu, konteksnya nih Bapak Ibu bukan ini saya sedikit ya Bapak Ibu, kan konteksnya Bapak Ibu bukan mau curhat ke itu ya, bukan curhat ke pimpinan ya. Kan mau ujian nih konteksnya, berikanlah yang terbaik jawaban Bapak Ibu, jangan sampai yang nggak ada solusinya Bapak Ibu, mau dipindahkan pula kelasnya ke yang lain, sekolah gedung sebelah kan nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu kasih yang memang jawabannya Bapak Ibu ada dan bisa meningkatkan nilai Bapak Ibu. Kalau yang nggak ada solusinya, jangan Bapak Ibu, saran saya jangan Bapak Ibu kasih, tuliskan. Makanya Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk menuliskan, untuk dari sekarang tahu apa yang akan direfleksi, apa yang akan keluar direfleksi. Saran saya berikan Bapak Ibu dari sekarang tuh dari sekarang tuh tuliskan. Nah, apa kira-kira yang sangat relevan dengan masalahnya, terus solusinya, terus hikmahnya. Jangan yang nggak ada solusinya Bapak Ibu. Gawat kalau nggak ada solusinya, nanti nilainya malah nggak ngumpul nih. Nah, itu khawatirnya. Kalau masalah gedung terus itu saya juga bingung dalam konteks apa kalau masalah gedung itu, fasilitas itu kan nggak ada dalam konteks yang tadi. Cari yang ada dalam 4 konteks ini supaya nanti nilainya bagus. Ya. Oke ya Pak Ruslidi ya. Iya, siap Ibu. Pak Ketua. Pokoknya yang gimana ningkatin nilai Bapak Ibu. Jangan yang nggak ada, please. Jangan yang nggak ada Bapak Ibu. Pak Ketua. Malah rendah. Iya, Pak Sauri. Pak Ketua kan mau jawaban yang aslinya tuh kan. Saya ini kan dekat Batanghari dengan kampusnya dekat nih. Oh gitu. Nanti saya jemput Pak ya. Iya. Jemput ya Pak ya. Pak Sauri, ini Karang Malam aja samperin. Oh iya. Terima kasih. Oke, makasih Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu malam ini ya, karena kan ada yang sudah jam berapa dari Sabang sampai Merauke ini. Ya Bapak Ibu ya. Berarti terima kasih banyak. Ibu Reni, berarti ini pertemuan kedua sekaligus ini penutup sama Ibu. Iya, sekaligus penutup Bapak Ibu.
Iya, Maaf berarti Bapak Ibu, kalau ya, saya ada kurang-kurang saya minta maaf. sama-sama Ibu, saya mewakili teman-teman kalau ada salah. Kita kasih upload dulu. Ya, alhamdulillah dikasih Kita upload dulu buat Reni. Mudah-mudahan Ibu Reni sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, mungkinnya lulus. Akhirnya. Amin. Kalau boleh tahu ini Bu Reni udah ada anaknya belum ya? Nggak tergantung. Modus. Mulai. 10 Pak. Ya Allah. Gini, jam-jam segini biasanya bapak-bapaknya udah pada nongol semua ini. Ya ampun, kan hati-hati Pak, ada istri di sebelah nih Pak. Dia megangin sapu. Nih apa belum foto bersama Ibu? Foto bersama dulu ayo Pak. Ya, nih dibikin galeri dulu ya. Teman-teman tolong bantu foto juga ya, takut. Tolong bantu foto dan tolong buka kameranya Bapak Ibu. Nah, kameranya tolong dibuka ya biar senyum manis. Nah, ini Bu Sapti ini kameranya. Ibu Sarmini hordengnya cakep banget. Pasatnya Pak Arif, Nah, oke siap. Halaman 1 kita foto bareng 1, 2, 3. Coba Pak Bahri ikut foto juga Pak Bahri. Gimana caranya Pak? Print screen ya. Screenshot kan. Terus halaman 2 ya, halaman 2. Halaman 2 Bapak San Haji kameranya belum ada nih. Lama-lama Pak, ini sudah action ini. Oh iya, ini kita pastikan dulu kameranya ada. Bu, siap. Ntar lu, aduh, biasa banget nih. Kemarin ada yang bantu sih biasanya. Oke, 1 halaman 2 ya. Pasan Haji, kameranya nih nggak ada nih. Belum tampil. 1, 2, 3. Saya tunggu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman 3 sekarang. Mohon izin dulu halaman 3. Halaman 3. Halaman 3 saya cek dulu nih yang belum muncul. Nah, banyak kamera belum tampil nih halaman 3. Bu Santi, Bu Sabta, Pak Satya Arif, Bu Saryani belum tampil kameranya. Wih, Pak Sawaludin biasa nih dia avatar. Bu Sari Pak Aihena. Kameraku nggak bisa Pak, nggak tahu ini. Iya maaf, tadi ada yang mati lampu juga ya. Iya, saya juga mati lampu. 1, 2. Ibu Salimaten udah pakai bedaknya. 1, 2, 3. Oke. Halaman 4. Ini takut nggak full. Ya, tidur ya. Oh, ada yang tidur tuh katanya tuh. Halaman 4. Oke, Ibu Sapria. Oh, halaman 5. Bu Saryani Pak, Bu Saryani belum. Oh, Ibu Saryani, Bu Sapria. Oh, pasan aja sekarang kelihatan. Arif juga belum di Pak Arif. Ini full kita ada 102. Peserta kita 100. Dua lagi siapa? 2. Selain Ibu dosen nih 1. 1, 2, 3 halaman 5. Nah, insya Allah udah dapet ya dari teman-teman. Saiful Anam, jangan sampai ketinggalan. Oh iya, Pak Saiful Anam tadi saya belum lihat nih. Pak Saiful Anam. Sudah ada. Oh, sudah ada. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah ya berarti Bapak Ibu. Kembalikan ke Ibu dosen. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin, Pak, saya kembalikan ke Pak Saiful Bahri. Tadi Pak Saiful Bahri yang buka. Oh iya maaf. Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu. Sudah ya berarti Bapak Ibu.
Kembalikan ke Ibu. Ya, yang jelas Ibu terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan sekali lagi, sukses terus untuk Ibu Raini Andriani. Dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa menambah ilmu lagi sama Ibu. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa mengaplikasikan apa yang sudah Ibu Raini sampaikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan satu harapan kita bersama, kita lulus. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Ibu. Mohon maaf sekali kalau misalnya pada malam hari ini saya barangkali mengkoordinir untuk malam hari ini ada salah-salah kata. Insya Allah nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi buat semuanya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita PPG pada tahun ini dan bisa menerima sertifikat. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mohon izin kita tutup kegiatan hari ini dan bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ibu. Sekali ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibunya udah Udah, ini kita masih live ini ya. Jadi tetap ini dulu, di stop dulu live-nya. Recording stopped.